Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, viral video seorang kakek-kakek yang membela pernyataan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad SAW, bukan kalamullah. Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan wahyu. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Panji Gumilang mengatakan tidak mungkin Allah berbahasa Arab. Kalau Allah berbahasa Arab, nanti susah kalau ketemu dengan orang Indramayu. Karena Allah tidak mengerti bahasa Indramayu. Ya Allah, tentu ucapan tersebut ucapan kufur kaum muslimin. Dan ternyata ada kakek-kakek yang membela dan membenarkan apa yang diucapkan oleh Panji Gumilang tersebut. Kita simak video. Apa yang disampaikan saya Panji Gumilang tadi, menurut Simbah, karena saya Panji Gumilang berpikirnya cerdas, sehingga tidak menerima begitu saja, berpikir secara jernih. Jadi cara menerimanya yaitu tadi kalamnya Nabi Muhammad tapi berdasarkan wahyu dari Allah. Dan sebenarnya itu juga sama saja sih dibolak-balik. Hanya saja kalau kalam dari Allah, bagaimana Allah cara menyampaikannya, bagaimana cara berbicaranya, kan nggak mungkin. Maka dikatakan Allah, kalau Allah itu cuma pakai berbahasa Arab, nanti orang Indramayu nggak tahu, kan begitu. Maksudnya demikian. Saya tahu akan hal tersebut. Jadi sedikit kita fahami, akidah mereka ini memang meyakini kebenaran bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tidak mau atau menolak apabila dikatakan Al-Quran itu kalamullah. Mereka tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Tidak mau mengakui bahasa Arab adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai untuk mewahyukan mukjizat Nabi Muhammad SAW tersebut. Apa sebabnya? Sebabnya mereka menolak kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Karena mustahil bagi mereka Allah itu berbahasa Arab. Itu akidah mereka. Dan akidah ini juga diyakini oleh kalangan Asy'ariyah. Meskipun tidak sampai mereka mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Panji Gumilang. Tapi mereka meyakini bahwa lafaz dan bahasa Al-Quran itu bukanlah lafaz dan bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai. Karena orang-orang Asy'ariyah menolak apabila dikatakan Allah itu berbicara dengan bahasa Arab. Termasuk ketika mewahyukan Al-Quran ini. Mereka mengatakan mustahil Allah itu berbicara dengan memakai huruf-huruf, memakai suara. Dan juga mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan sebuah bahasa. Kita simak sedikit penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja bagaimana sebenarnya akidah Asy'ariyah. Kita simak videonya. Adapun akidah Asy'ariyah, karena begitu banyak syubhat dalam benak mereka, sehingga mereka menyatakan Allah tidak boleh berbicara dengan suara. Akhirnya apa? Mereka berkeyakinan Allah memiliki sifat berbicara, tapi sifat berbicara Allah adalah bahasa jiwa yang ada di zat Allah, yang disebut dengan kalam nafsi. Kalam apa? Nafsi, itu bahasa jiwa. Hanya sekedar makna. Makna yang ada dalam jiwa. Tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Nah, bahasa jiwa Allah inilah yang kemudian diungkapkan dengan ibarat atau hikayat. Yang ibarat tersebut kalau dengan bahasa Arab jadilah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi dia ibarat ungkapan dari bahasa jiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diungkapkan dengan bahasa Ibrani jadilah Taurat. Jadi diungkapkan dengan bahasa Syriani jadilah Injil. Maka sebenarnya Taurat, Al-Quran dan Injil itu semuanya adalah ungkapan dari satu yang sama, dari bahasa jiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham atau tidak? Antum nggak paham juga nggak apa, ini nggak harus paham. Ya, karena ini akidah yang menyimpang. Nggak paham juga nggak apa. Ibu-ibu yang susah paham nggak usah paham. Ya, nggak apa-apa, tidak harus paham. Karenanya mereka mengatakan Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah, tetapi dia ungkapan dari bahasa jiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya apa yang di depan kita ini makhluk. Ini adalah makhluk, karena makhluk ada huruf-hurufnya. Dan tidak boleh Allah ada huruf-huruf, tidak boleh Allah ada suara. Nah, kalau Al-Quran ini makhluk, ungkapannya bukan bahasa Allah yang sungguhnya, kalau gitu dari mana ungkapan ini? Maka ada khilaf di kalangan ulama Asy'ariyah.
Ada yang mengatakan bahwasanya ibarat tersebut Allah yang ciptakan, Allah letakkan di Lauhil Mahfuz. Dan ini adalah pendapat Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, Syarah Jawharatul Tauhid. Ada yang mengatakan ibarat tersebut dari Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran dari Muhammad, kalau Taurat ibaratnya dari Nabi Musa, kalau Injil ibaratnya Nabi Isa. Dan ini pendapat Al-Baqillani dalam kitabnya Insaf. Ada yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan ibaratnya dari Jibril. Jibril yang bikin ibaratnya. Allah bikin Jibril paham, yang mengungkapkan Jibril, mengungkapkan bahasa Arab. Dan ini pendapat disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan Ustadz Firanda tersebut, kita menjadi tidak heran apabila ada orang-orang yang membenarkan, apakah itu keyakinan, apakah itu perkataan, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad SAW. Karena keyakinan mereka itu, mereka meyakini bahwa Allah itu berbicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Karena yang berbicara menggunakan suara, menggunakan huruf, menggunakan bahasa, itu adalah makhluk. Padahal akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, baik itu hurufnya, lafaznya, maknanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk berbicara dengan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini dengan berbahasa Arab supaya kamu memahami. Tapi kemudian bagaimana bicaranya Allah, bagaimana suara Allah, bagaimana sifat Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Maha sempurna dengan segala nama dan sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya Allah adalah Tuhan. Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Kalau Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk, maka tidak boleh bicara dengan suara. Tidak boleh bicara dengan apa? Huruf. Kita bantah sekalian saja, bilang jangan bicara. Paham? Antum bilang Tuhan supaya tidak sama dengan makhluk, Tuhan bicara tapi tidak boleh dengan huruf, tidak boleh dengan suara. Ya, itu masih sama dengan makhluk, sama-sama bisa bicara. Bilang aja Tuhan tidak bisa bicara dari awal. Paham maksud saya? Makanya kita bilang Tuhan bisa berbicara, Allah bisa berbicara. Justru kesempurnaan Tuhan itu bisa berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan tema apa yang Allah kehendaki, dengan siapa yang Allah kehendaki. Itu namanya sempurna dalam pembicaraan. Tetapi suara Tuhan tidak seperti suara makhluk. Makanya firman Tuhan tidak seperti firman manusia. Firman Allah Al-Quran mukjizat. Kata Allah, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Kata Allah, katakanlah seluruh jin dan manusia kumpul bersatu padu, datangkan seperti Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu. Allah mencela Al-Walid ibn al-Mughirah tatkala dia mengatakan, "In hadza illa qaulul bashar." Sungguhnya Al-Quran adalah perkataan manusia. Dicela oleh Allah, kata Allah, "Sanuslihi saqar." Saya akan masukkan di dalam neraka saqar. Gara-gara bilang Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Nah, apa bedanya yang mengatakan Al-Quran ini terjemahan Muhammad? Berarti ini lafal Muhammad. Nah, kalau Al-Quran itu lafal Muhammad, yang tulis Muhammad, maknanya dari Allah, hanya sekedar terjemahnya dari Muhammad, kata mereka Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Terus bagaimana Allah buat Muhammad paham? Kemudian setelah Muhammad sudah paham, maka Muhammad ungkapkan sallallahu alaihi wasallam, ungkapkan dengan bahasa dia. Berarti Al-Quran bukan firman Allah dong. Berarti bahasa Muhammad. Nah, kalau bahasa Muhammad pasti bisa ditiru oleh orang kafir. Orang kafir juga hebat dalam bahasa Arab. Namun mereka tidak mampu karena ini bukan bahasa Muhammad, tapi bahasanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mudahkan orang hafal Al-Quran. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga Al-Quran tersebut. Ya. Oleh karenanya malaikat Jibril setiap bulan Ramadan datang ngajari Muhammad Al-Quran. Kalau Al-Quran karangan Muhammad, lafalnya dari Muhammad, terjemah dari Muhammad, ngapain Jibril datang? Paham? Jibril datang karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil mereka mengatakan Al-Quran makhluk hanya sekedar logika. Logika dari mana? Dari buku-buku filsafat yang bukan dari Islam. Kenapa ente mempersyaratkan kalau Tuhan tidak boleh bisa bicara, tidak boleh ada suaranya? Dari mana dalilnya? Ya, kita bilang ada Tuhan tidak punya suaranya, maka Tuhan yang kurang namanya, Tuhan tidak sempurna. Kita bisa balik seperti itu.
Oleh karenanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad menyebutkan Allah punya suara tapi suaranya tidak sama dengan suara makhluk. Dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad.